Shalom Alahim, Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi pada saat ini bersama dengan Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Dengan sesanti sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Dan pada saat ini kita berjumpa dalam renungan embun pagi. Edisi Sabtu 19 Oktober 2024. Bersama dengan saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Anda menyampaikan renungan berdasarkan pewartaan Mazmur 104 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan dengan 24 dan 35 bagian terakhir. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sumber pertolongan kami. Bila Engkau perkenankan kami dengan segala keberadaan kami pada hari ini, Engkau bangunkan kami. Itu adalah cara Tuhan berbelas kasih dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau mengasihi kami Tuhan dengan sabda anugerah-Mu. Kami siap menyambutnya melalui sarana telekomunikasi Radio Petra yang Tuhan berkati. Roh Kudus memampukan hamba-Mu dan juga kekasih-kekasih-Mu dimanapun berada, untuk mendengar, memetik dan menghayati serta melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, hingga menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami merasakan dan beroleh berkat-Mu, hingga bersyukur senantiasa dalam bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin. Pembacaan sabda Tuhan, Mazmur 104, ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 24 dan ayat 35 bagian terakhir, dengan tema memuliakan nama Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya, Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardik-Mu, air itu melarikan diri. Pada kebingungan terhadap suara guntur-Mu, naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Betapa banyak perbuatan-Mu, ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikian
Pembacaan Mazmur 104 ayat 1 sampai 9, kemudian 24 dan 35 bagian terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Rasanya kita menjadi manusia yang tidak akan pernah berhenti memuji-muji Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang punya nama. Pada saat bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Di Gunung Sinai. Ketika Musa bertanya tentang siapa yang menyuruh Musa naik ke gunung dan memerintahkan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel bertanya pada Musa, Musa bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memberi jawab, "Aku adalah aku. Itulah namaku." Yang kemudian dikenal dengan istilah Yahweh atau Adonai. Bahkan Tuhan juga datang hadir menemui manusia dalam bentuk fisik, lahir dari seorang perempuan bernama Maria. Ia memperkenalkan dengan nama Yeshua dalam bahasa Ibrani atau Yesus dalam bahasa Yunani. Bapak Ibu Saudara sekalian, nama adalah simbol kehormatan pribadi. Nama akan melekat sedemikian rupa dan itu adalah hak yang harus dijaga, dirawat sekalipun oleh orang lain yang mendengarkan nama dari seseorang. Ini menjadi tidak hanya sekedar identitas, namun yang dibalik identitas itu ada penghargaan dari orang yang memberi, melekat pada seseorang yang diberi dengan nama itu, dan tentu saja orang lain harus menempatkan penghargaan. Maka betapa pentingnya nama. Begitu pula dengan Tuhan, sangat luar biasa. Pemazmur mengungkapkan puji kemuliaan bagi Tuhan. Mengapa demikian? Inilah yang harus menjadi refleksi bagi saya, Bapak, Ibu, Saudara. Pertama, Mazmur mengajak kepada kita untuk menempatkan kesadaran siapa kita, siapa Tuhan. Ini adalah pengakuan pada pribadi yang punya nama itu, menciptakan segala sesuatu. Dan pemazmur melihat itu berlangsung dalam kebesaran namanya yang menciptakan itu, di dalam apa yang ia rasakan, apa yang ia lihat dalam pengalaman hidupnya, sungguh-sungguh nyata. Tidak hanya menguasai manusia yang diciptakan, namun ia punya kuasa terhadap apa yang ia lihat dengan alam ini. Di bumi yang ia pijak, Tuhan punya kuasa memberi perintah, mengendalikan, dan tidak ada yang membantahnya. Inilah refleksi pertama yang saya sampaikan ini tentang bagaimana ajakan pemazmur untuk merasakan Tuhan yang berkarya atas kehidupan ini. Dia yang punya kendali, dia yang punya kuasa, yang punya perintah, dia punya kehendak. Maka tiada lain adalah ketertundukan kehidupan ini pada Tuhan Sang Pencipta. Termasuk saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Siapa kita? Kita bukan orang besar. Kita orang kecil. Bagian dari alam yang kecil ini. Maka ketika saya, Bapak, Ibu, Saudara, berjalan, berdharma wisata, melihat pesona alam dengan segala misterinya, atau manusia sengaja membuatnya untuk menjadi indah, objek-objek wisata. Ini adalah cara Tuhan untuk menolong kita. Betapa luar biasa alam, ciptaan Tuhan. Sekalipun juga alam semesta ini bisa bergejolak,
bisa mengalami perubahan, dan bahkan bisa menjadi bencana. Maka sesungguhnya dalam hal inilah kita diajak untuk berefleksi. Dalam kuasa Tuhan yang segala sesuatunya bisa berlangsung dalam hidup manusia. Ada kesadaran untuk melihatnya dengan mata batin kita yang tertuju kepada Tuhan, yakni dengan apa yang disebut sebagai iman. Cara kita menghargai, melihat, merasakan alam ini adalah cara kita untuk menghargai betapa Tuhan punya kehendak membuat kita mengerti dengan pesonanya, dengan persoalan pergumulan, bahkan dengan kebencanaannya. Adalah bagian dari nilai spiritualitas yang harus tertuju kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang mau berefleksi pada Tuhan. Refleksi ini menolong kita untuk menjadi orang yang mau terus berintrospeksi diri tentang bagaimana menempatkan kesadaran memuji, memuliakan Tuhan. Dan inilah cara yang luar biasa. Manusia memang punya kecenderungan terhadap kehidupan ini abai, bahkan merusaknya demi kepentingan tertentu, kepuasan pribadi ataupun kelompok, sehingga serba tega semena-mena terhadap alam bisa saja terjadi. Beberapa hari terakhir ini viral berkaitan dengan pembangunan jalan lintas selatan di Gunung Kidul. Ketika ditemukan sebuah gua, proyek untuk sementara dihentikan. Pemerintah dan para ahli berusaha untuk meneliti tentang pesona gua yang ditemukan di tengah keinginan membangun sarana prasarana infrastruktur untuk kepentingan masyarakat secara luas. Ini saya rasa hal baik untuk merenungkan, berefleksi tentang situasi keadaan alam yang oleh karenanya manusia bisa melakukan hal-hal yang baik ataupun justru bisa melakukan hal yang buruk. Introspeksi ini sangat penting untuk kita kembali memaknai bahwa dalam hidup ini Tuhan punya kehendak dan manusia ditolong untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan sebagai mandataris dari Tuhan mengelola, mengusahakan alam semesta ini seperti panggilan dalam diri manusia awal di Firdaus ketika manusia menciptakan segala sesuatu. Manusia diberi kesempatan oleh Tuhan. Dimandatkanlah pengelolaan itu, dipercayakanlah pengelolaan itu pada manusia. Betapapun manusia ada dalam kondisi dosa, firman Tuhan pada pagi ini menggugah kita dalam introspeksi dengan mata batin dan iman yang tertuju kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Ada bagian dari kehidupan totalitas orang beriman untuk senantiasa mengingat siapa Tuhan yang ada dalam kehidupan ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Ini adalah ungkapan untuk menempatkan kesadaran. Apapun yang terjadi di dalam peristiwa kehidupan yang kita alami di dunia ini, sesungguhnya kita kembalikan untuk menaikkan puji kemuliaan bagi Tuhan. Yang punya nama, yang punya dia adalah pribadi dengan identitas, dengan karyanya dalam kehidupan manusia. Sebagai penyataan umum atas alam ini, dan secara khusus menyatakan kehendaknya untuk menyelamatkan manusia di dalam pribadi Yesus Kristus, nama yang agung dan penuh dengan kemuliaan, Juru Selamat saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan umat manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman yang Tuhan anugerahkan.
sungguh menolong kami untuk menghargai setiap peristiwa kehidupan di mana kami Engkau berikan kesempatan hidup, tinggal dan melaksanakan tugas kewajiban dalam keseharian di muka bumi ini, dengan terus mengedepankan pengakuan kepada Engkau yang memiliki karya, menciptakan, dan juga hadir dengan nama yang Kau perkenalkan dalam kesejahteraan bangsa Israel. Engkau Tuhan, Yahweh Adonai. Engkau Tuhan yang hadir dalam fisik manusia dengan nama Yesus, yang adalah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Engkau berkarya. Dengan nama-Mu itulah Tuhan, kami menemukan jalan, kebenaran, dan hidup. Layakkan kami Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau, memuji memuliakan nama-Mu yang kudus, yang punya kuasa, dengan keagungan karya-Mu. Betapapun kami bergumul dalam situasi yang sulit karena alam, namun kami tetap bersyukur Tuhan memberikan keindahan alam dengan segala misterinya. Untuk terus kami Engkau perkenankan merawat kehidupan ini. Di tengah pribadi ataupun kelompok ataupun banyak pihak yang justru merusak alam. Namun demikian kami meyakini Engkau Tuhan yang berkeadilan terhadap mereka-mereka yang melakukan tindakan tidak baik terhadap alam ini. Dan mampukan kami Tuhan untuk merawat kehidupan ini. Panggilan sebagai mandataris Tuhan akan alam. Dan juga tentang bagaimana kami merawat kehidupan ini untuk cinta lingkungan hidup. Kami buktikan sebagai bagian dari memuji, memuliakan Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu yang memiliki alam semesta ini, terutama di muka bumi ini. Tuhan Bapa di surga, kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk setiap tugas kewajiban yang hendak kami laksanakan, tugas kewajiban yang kami laksanakan pada saat ini atau di waktu yang akan datang. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan rumah tangga, tugas kewajiban sebagai orang tua, baik warga dewasa maupun yang adiuswo, direspon oleh anak cucu anggota keluarga dimanapun berada, yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat terpisah, bahkan ada yang tidak seiman sekalipun. Kami terus dapat merasakan pertolongan Tuhan. Kiranya seluruh anggota keluarga secara khusus bagi Sinode GKJ dan GKI wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan bulan keluarga. Kau menolong untuk terus kami hayati cinta kasih dan terus menggelorakan semangat, menanamkan nilai-nilai spiritualitas, memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Yang bergumul dengan kondisi kesehatan, karena sakit penyakit yang diderita maupun karena usia sepuh, dan bahkan yang dirawat di rumah sakit. Di antaranya pada Gajah Ambarukmo, Eyang Bambang Soeharto, usia 95 tahun bergumul dengan kondisi fisik yang lemah, hingga opnam di rumah sakit Panti Rapih. Dan juga anak kami Abi mengalami kecelakaan dan pagi ini pukul 8 direncanakan operasi pada bagian lutut yang beberapa bulan lalu juga mengalami kecelakaan di tempat yang sama, pada posisi yang sama untuk dioperasi lagi. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, langsungkan operasi di rumah sakit Bethesda. Kau berikan kekuatan dan kesembuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan, pergumulan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan relasi antar keluarga maupun juga dengan sesama pekerjaan, kewirausahaan, berjibaku dalam situasi yang sulit.
Engkau berkati Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Mereka-mereka yang berjuang, bidang pertanian, perkebunan, peternakan, para nelayan, pertambangan, jasa konstruksi, layanan kesehatan, layanan pendidikan, keamanan. Tuhan, berkati siapapun kami dalam panggilan layanan sosial. Berkati Tuhan. Kiranya tetap hadir, hati yang memuji memuliakan Engkau. Maka Engkau hadirkan pula berkat-berkat dari Tuhan. Kami juga mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan, setiap rencana kegiatan gerejawi. Tolong Tuhan, gereja terpanggil untuk mewujudkan apa yang menjadi pijakan dasar, memuji memuliakan Engkau dengan kebenaran sabda yang terus diwartakan. Kegiatan untuk pernikahan hari ini, GKJ Ambarum untuk Saudara Gracia, dan Saudara Andreas dari GKJ Sarimulyo, Tuhan berkati pelaksanaan hari ini. Kami meyakini kelangsungan berkat-Mu Tuhan untuk upaya kegiatan GKJ bersama dengan gereja-gereja antar denominasi, juga persiapan untuk pemilihan kepala daerah, berkati Tuhan. Juga untuk alih kepemimpinan, presiden wakil presiden yang lama dan yang baru, berkati Tuhan. Segala sesuatu yang berlangsung dengan baik dan lancar. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Sehingga bila malam ketika kami hendak beristirahat, Engkau perkenan kami untuk bertanggung jawab. Hingga kami dapat bersyukur atas setiap tugas kewajiban yang telah kami laksanakan dan mohon kelangsungan berkat-Mu untuk setiap tugas kewajiban yang terus akan kami laksanakan dalam penyertaan. Berkati Radio Petra dalam tugas untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan Wiranti Telekomunikasi. Berkati yang Tuhan berikan kepercayaan mengelola siaran embun pagi. Berkati Tuhan. Kami meyakini kelangsungan berkat-Mu dalam setiap kehidupan yang Kau anugerahkan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian para sahabat berita yang diberkati Tuhan, dimanapun berada yang setia mendengarkan renungan embun pagi, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saya, Pendeta Perwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarumo, undur diri.